segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Love Triangle Story ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiganya merupakan orang-orang yang sudah senior umurnya. Tetapi salah dua, bukan salah satu. Salah dua dari mereka akhirnya kehilangan nyawa secara tragis. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol skircapnya. Jam menunjukkan pukul 10.15 malam itu, di tanggal 6 Februari 2024. Saat itu, Sujono baru saja memarkirkan sepeda motornya dan melepas sepatu kerjanya. Sepulang bekerja di pabrik di Sidoarjo. Ketika istrinya membuka pintu, terdengar suara jeritan lelaki dan perempuan yang sumbernya dari rumah yang berjarak hanya 20 meter dari rumahnya. Spontan dia menuju ke rumah tetangganya itu, walaupun sang istri berusaha mencegahnya karena khawatir akan keselamatannya. Ketika sampai di depan rumah sumber suara jeritan yang dihuni oleh Seniwati, perempuan janda paruh-baya berumur 56 tahun, warga desa Wonokupang, Belongbondo, Sidoarjo. Sekelebat dia melihat seorang lelaki paruh-baya keluar dari rumah itu dan langsung pergi dengan mengendarai motor. Tak berapa lama tetangga-tetangga lain yang juga mendengar teriakan ikut berdatangan, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah, dan rumah juga dalam keadaan terkunci. Beberapa orang mencoba masuk lewat pintu belakang. Setelah berhasil masuk, alangkah terkejutnya mereka setelah melihat satu sosok terbaring di lantai di dalam kamar di rumah itu, bersimbah cairan merah di kepala, dan satu lagi sosok perempuan terbaring di tempat tidur, juga sama kondisinya yang bersimbah cairan hemoglobin. Beberapa orang berusaha menutup tubuh-tubuh yang terkapar dan terluka di bagian kepala itu dengan kain, karena kondisi mereka dalam keadaan telenjong bulbul. Sosok terbaring penuh luka di atas tempat tidur adalah Mbah Seniwati, 56 tahun, dan sosok yang terbaring di lantai akhirnya diketahui sebagai Mbah Misto yang berumur 56 tahun, warga desa Watesari, Belungbondo, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Mbah Seniwati dan Mbah Misto di malam itu? Dan siapa pria misterius yang terlihat di rumah Mbah Seni di malam kejadian? Kisah yang berujung tragis ini dimulai dari kisah cinta yang terjalin antara dua pasang insan paruh-baya yang menjalin hubungannya dengan tulus pada awal-awalnya. Mbah Jupri, 58 tahun, adalah seorang pria yang berasal dari desa Ganggang, kecamatan Belungbondo, Sidoarjo, Jawa Timur. Mbah Jupri adalah seorang duda dan kakek seorang cucu yang tidak dipublikasikan terkait bagaimana latar belakang kehidupan yang ia jalani di desanya dan apa pekerjaannya. Hari-harinya semakin berwarna-warni ketika si Mbah Jupri menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Seniwati. Seniwati adalah seorang yang sudah dikenal lama oleh Mbah Jupri karena dulu mereka pernah satu sekolah. Seniwati adalah seorang janda dengan 2 orang anak dan beberapa cucu. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, ia mengandalkan keahliannya sebagai penjahit. Hubungan yang terjalin antara Mbah Jupri dan Seniwati dikatakan sebagai hubungan yang baru seumur jagung. Mereka diketahui meresmikan hubungan romantis sekitar 1 bulan sebelum tragedi kelam ini. Hubungan kelam ini, bukan kelamin nih. Mereka diketahui meresmikan hubungan romantis sekitar 1 bulan sebelum tragedi kelam ini menimpa Seniwati. Hari-hari setelah mereka jadian, tentu ada yang berbeda. Hidup Mbah Jupri serasa lebih berwarna dikarenakan Seniwati juga memiliki rasa yang sama dengan Mbah Jupri. Di waktu-waktu tertentu, seperti biasa ada acara wakuncar,
waktu kunjung pacar. Yeay. Biasanya malam minggu, Mbah Jupri selalu menyempatkan dirinya untuk mampir ke Wonokupang atau desa di mana rumah pacarnya itu berada. Biasanya dia lewati jalan gelap desa dengan sepeda ontel yang ia miliki. Tak peduli jalan yang berlubang, hujan badai sekalipun akan ia tempuh demi berjumpa dengan Seniwati si pujaan hatinya. Berjalannya waktu, hubungan semakin dekat dan mendalam. Hubungan pacaran antara Mbah Jupri dan Seniwati bahkan sampai-sampai ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa mereka akan menikah. Namun, manusia boleh berencana, tapi takdir berkata lain. Di tengah hubungan mesra yang dijalani oleh Mbah Jupri dan Seniwati, diam-diam Mbah Seni juga menjalin hubungan dengan pria lain. Dengan mbah-mbah lain. Entah apa yang membuat Mbah Seni berselingkuh di belakang Mbah Jupri. Mungkin disebabkan oleh jenuhnya hubungan, atau sosok mbah lain itu bisa lebih mengambil hati Mbah Seni ketimbang Mbah Jupri. Who knows? Entahlah, mbah lanang idaman lain itu adalah Misto. Sosok pria idaman lain yang ada di kehidupan Mbah Seni turut pula membawa Mbah Misto ke dalam lingkaran cinta segitiga yang rumit antara Mbah Seni, Mbah Jupri, dan Mbah Misto. Mbah Jupri nggak tahu samsek sama sekali kalau cintanya telah diduakan oleh Seni pujaan hatinya. Sebab pacarnya itu tidak menunjukkan gelagat yang aneh, seperti layaknya orang yang berselingkuh di belakangnya. Hubungan komunikasi pun lancar, tanpa ada kendala sedikit pun. Semuanya buyar di hari Sabtu malam Minggu 6 Februari tahun 2021. Mbah Jupri telah siap dengan pakaian dan rambutnya yang rapi. Sepeda ontelnya sudah disiapkan sejak siang. Singkatnya, malam itu ia pun langsung gas pergi menuju rumah pacarnya, berjarak kira-kira 2 km dari rumahnya. Sama seperti biasa, dia terabas gelapnya malam itu dengan kayuhan mantap sepeda ontelnya. Akhirnya, Mbah Jupri sampai di rumah Mbah Seni. Namun belum juga ia sempat bertemu dengan Seni, tiba-tiba ia hentikan sepeda ontel yang dia kayu. Disebabkan oleh sebuah pemandangan yang sungguh-sungguh membuat hatinya hancur berkeping-keping. Saat itu dari kejauhan, Mbah Jupri melihat ada pria lain yang sedang bertemu di rumah Mbah Seni. Saat itu ia melihat Seni dan pria itu sedang berbincang di teras rumah. Rupanya di malam minggu itu, Mbah Seni menerima kedatangan Mbah Misto di rumahnya. Entah ada hubungan apa antara Mbah Seni dan Mbah Misto. Tapi dari informasi yang kemudian beredar, Mbah Misto adalah selingkuhan atau pria idaman lain. Atau kebalikannya, Mbah Misto adalah pacar resmi Mbah Seni dan Mbah Jupro adalah selingkuhannya. Membingungkan ya. Ruwet. Melihat hal itu, hati Mbah Jupri mendidih. Mbah Jupri tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya memperhatikan gerak-gerik keduanya dari tempat yang terhalang oleh pepohonan di depan rumah Mbah Seni. Mbah Jupri tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya memperhatikan gerak-gerik keduanya dari tempat yang terhalang oleh pepohonan di depan rumah Mbah Seni. Situasi semakin memanas ketika Mbah Jupri melihat keduanya mulai duduk berdekatan dan saling berbincang dengan akrab. Ia sungguh tak menyangka apakah dirinya sedang diduakan. Dia juga bertanya, kesalahan apa yang telah ia perbuat sampai-sampai menjadi pilihan bagi Mbah Seni. Sungguh ini menyakitkan hatinya. Kepanikannya semakin menjadi-jadi ketika ia lihat Mbah Seni dan Mbah Misto mulai berdiri, beranjak dari bangku teras rumah dan masuk ke dalam rumah Seni, yang kala itu hanya ada Seni seorang diri. Mbah Jupri bisa saja memilih untuk pasrah dengan keadaan dan kenyataan bahwa dirinya telah diduakan oleh pacar yang ia cintai itu. Namun di malam itu dia harus tahu siapa orang itu, dan dia juga harus tahu sedang apa mereka di dalam kamar berduaan malam-malam.
Ia sandarkan sepeda ontelnya dan berjalan dengan perlahan menuju rumah Mbah Seni yang saat itu lampu ruang tengahnya sudah dipadamkan. Ia dekati pintu yang terkunci. Mbah Jupri tahu kebiasaan Mbah Seni yang selalu meletakkan kunci rumahnya. Dirogohlah lubang ventilasi rumah Seni sampai dia menemukan kunci pintu. Dengan jantung yang berdegup keras, ia buka pintu dengan kunci yang telah ia temukan. Lalu ia bawa langkahnya mendatangi tiap-tiap sudut ruangan di rumah Seni guna mencari keberadaan Mbah Seni dan Mbah Misto. Jantungnya tiba-tiba berhenti ketika di dalam kamar ia temukan Mbah Seni dan Mbah Misto sedang bermesraan, berduaan tanpa sehelai pakaian. Rupanya mereka sedang melakukan kuk 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 kuk. Melihat hal ini, Mbah Jupri sangat murka. Segala umpatan, sumpah serapah dia lontarkan kepada keduanya. Ani. Roma. Kenapa ini harus terjadi? Hah? Justru aku datang untuk bertanya dan meminta pertanggungan jawabmu. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa? Ani. Tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Cukup, Ani. Roma. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Melihat hal ini, Mbah Jupri sangat murka. Segala umpatan, sumpah serapah dia lontarkan kepada keduanya. Emosilah yang kemudian mengendalikan Mbah Jupri. Dia kembali keluar mengambil sebuah linggis yang ada di depan rumah dan kembali menuju kamar menemui keduanya. Langsung dia mengayunkan besi keras itu ke arah kepala Seni dan Mbah Misto berkali-kali, tanpa ampun dan tanpa rasa iba. Mbah Seni dan Mbah Misto itu tak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan ayunan itu begitu cepat mengarah ke bagian kepala-kepala dan wajah mereka. Hingga akhirnya keduanya tersungkur dengan noda merah yang membanjir, dengan posisi Mbah Misto di lantai, sedangkan Mbah Seni ada di ranjang atau tempat tidurnya. Setelah berhasil melampiaskan kemurkaan yang tak bisa ia bendung, Mbah Jupri pergi begitu saja, meninggalkan keduanya. Sebelum pergi, Mbah Jupri sempat mengambil dompet milik Mbah Misto, dan dia pergi dengan sepeda motor milik Mbah Seni. Dia melarikan diri ke arah Gresik. Setelah sebelumnya ia pamit kepada keluarganya dengan mengatakan bahwa dirinya mau pergi ke Surabaya, dikarenakan ada urusan pekerjaan. Kedua korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Mbah Misto yang mendapat luka di kepala hingga mendapat belasan jahitan, bahkan sampai di kelopak matanya. Disarankan harus menjalani operasi kepala yang berbiaya ratusan juta rupiah. Akhirnya Mbah Misto meninggal dunia pada 12 Februari 2021, menyusul kekasihnya Seniwati yang sudah meninggal di hari sebelumnya. Polisi berhasil meringkus Mbah Jupri di Gresik. Ia berhasil diamankan tanpa perlawanan, dan dia mengakui segala kejahatan yang telah ia lakukan.
Dalam pengakuannya, cinta segitigalah yang membuatnya gelap mata. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Kamis 30 September 2021, melalui majelis hakimnya kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Mbah Jupri. Demikianlah kisah rumit cinta segitiga ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice life and bye-bye.